Halo Mr. Hadi, kami dari kelompok 7 akan membahas tentang kandungan yang ada di dalam makanan ayam goreng. Ya, kita semua pasti pernah makan ayam goreng setidaknya sekali. Tapi apa kandungan yang sebenarnya ada di dalam ayam goreng ini? Nah, di sini kita akan membahas kandungan-kandungan yang ada di dalam ayam goreng seberat 100 gram. Nah, yang pertama terdapat protein sebanyak 30,5 gram. Yang kedua ada kalsium sebanyak 14 mg. Ketiga, zat besi sebanyak 1,5 mg. Yang keempat terdapat vitamin A sebanyak 810 UI. Yang kelima terdapat vitamin B1 sebanyak 0,16 mg. Dan yang terakhir tentunya ada kandungan minyak dari minyak goreng di dalamnya. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke bagian protein. Nah, kita bisa tahu nih bahwa protein merupakan kandungan yang paling banyak yang terdapat dalam ayam goreng 100 gram. Nah, di sini ada 30,5 gram protein dalam ayam goreng 100 gram. Nah, kita mau cari tahu dulu nih, apa sih itu definisi dari protein sendiri? Protein merupakan salah satu makromolekul yang terbentuk dari asam amino yang tersusun dari atom nitrogen, karbon, dan juga oksigen. Nah, terus kita juga tahu nih bahwa protein itu memiliki fungsi. Ya, fungsinya itu ada macam-macam. Fungsinya itu untuk membentuk jaringan tubuh, untuk memelihara, memperbaiki, serta mengganti jaringan yang rusak atau mati di dalam tubuh kita. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai hubungan antara protein dengan sistem ekskresi dalam tubuh kita. Nah, di sini saya memberikan contoh ketika kita mengkonsumsi ayam yang berlebih, pastinya protein yang kita konsumsi akan ikut berlebih kan. Nah, jadinya konsumsi protein yang berlebih juga akan memberikan dampak negatif bagi fungsi ginjal kita, yaitu dapat meningkatkan tekanan glomerulus dan hiperfiltrasi ginjal yang berkelanjutan. Nah, hal ini dapat mengakibatkan pembuluh darah di ginjal menjadi rusak dan juga kemampuan ginjal untuk menyaring limbah darah akan berkurang, sehingga hal ini juga bisa mengakibatkan dampak yang cukup berbahaya bagi tubuh kita, yaitu gagal ginjal. Nah, selanjutnya saya di sini akan membahas kalsium sebanyak 14 mg yang terdapat di dalam ayam goreng. Nah, kalsium sendiri merupakan mineral penting yang dibutuhkan paling banyak oleh tubuh manusia. Manfaat dari kalsium sendiri adalah membentuk tulang dan gigi. Yang kedua yaitu berperan penting dalam konduksi saraf, kontraksi otot, dan pembentukan darah. Namun jika kadar kalsium darah menjadi rendah atau hipokalemia, tulang akan mengeluarkan kalsium untuk mengembalikan kadar normal kalsium dalam darah tinggi atau hiperkalemia. Lalu, jika kalsium di tulang ini berlebih, kalsium akan dikeluarkan melalui air seni atau feses. Agar kalsium ini dapat diserap oleh tubuh secara efektif, kalsium harus dikonsumsi dengan vitamin D. Selanjutnya saya akan membahas zat besi dengan berat 30,5 gram. Nah, zat besi sendiri merupakan termasuk zat gizi mikro yang penting untuk tubuh manusia. Kegunaannya yang pertama yaitu membantu proses pembentukan darah, terutama dalam pembentukan hemoglobin atau Hb. Yang kedua yaitu berfungsi sebagai kofaktor untuk beberapa jenis enzim. Dampak dari zat besi ini adalah dapat menyembuhkan atau menutup luka yang terdapat pada kulit. Oke, selanjutnya itu ada vitamin A. Nah, vitamin A itu merupakan salah satu vitamin yang terlarut dalam lemak atau minyak. Nah, vitamin A ini memiliki kualitas yang baik dan mengandung jenis-jenis asam amino esensial bagi tubuh. Nah, protein itu uh, terdiri salah satu itu apa? Yang ditemukan oleh makanan yang bernama asam amino esensial. Nah, kandungan vitamin A yang tinggi dalam ayam berperan penting dalam menjaga kesehatan mata. Vitamin A membantu menjaga fungsi retina dan mencegah untuk mencegah rabun senja. Nah, selain itu, vitamin A ini juga dapat membantu regenerasi pada kulit. Dan jika kekurangan vitamin A akan mengakibatkan infeksi pada kulit. Nah, selanjutnya itu adalah vitamin B1. Nah, vitamin B1 ini disebut dengan tiamin, adalah salah satu dari 8 vitamin yang terlarut dalam air. Nah, fungsinya itu untuk membantu menjaga fungsi
serta perkembangan sel-sel dalam tubuh untuk mengubah karbohidrat ini akan makanan ini menjadi energi. Vitamin B1 ini juga membantu untuk mencegah terjadinya penyakit pada ginjal. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai kandungan minyak dalam ayam goreng. Pastinya ketika kita ingin menggoreng ayam goreng, kita perlu yang namanya minyak goreng. Nah, minyak goreng sendiri memiliki kandungan lemak sekitar 99%. Bayangin, banyak banget kan? Nah, sekitar 25% itu adalah lemak jenuhnya dan sekitar 72%-nya itu lemak tak jenuhnya. Lemak dapat didefinisikan sebagai salah satu dari 3 makronutrien yang penting yang terdiri dari asam lemak yang berupa rantai molekul yang beragam. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa lemak sendiri dapat dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu lemak jenuh dan juga lemak tak jenuh. Nah, lemak jenuh dapat kita temukan dalam makanan seperti daging, susu, dan juga mentega. Biasanya lemak jenuh merupakan lemak yang berbahaya bagi tubuh kita jika kita mengonsumsinya secara berlebihan. Nah, sedangkan lemak tak jenuh merupakan lemak yang masih aman bagi tubuh kita untuk kita konsumsi karena masih memiliki beberapa manfaat. Contohnya dalam bahan makanan seperti minyak zaitun, kacang-kacangan, dan juga alpukat. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai hubungan antara lemak yang kita konsumsi dari ayam goreng dengan sistem ekskresi yang ada dalam tubuh kita, yaitu lebih tepatnya hati. Nah, ketika kita mengkonsumsi ayam goreng yang masih banyak minyaknya itu, nah pastinya lemak yang ada di dalamnya pasti juga akan banyak kan, yaitu sekitar lemak yang jenuhnya itu sekitar 25% tuh. Nah, ketika kita mengkonsumsi lemak yang berlebih, terutama lemak yang jenuh, akan mengakibatkan penumpukan lemak dalam sel-sel hati kita. Nah, hal ini bisa mengakibatkan penyakit NAFLD atau penyakit hati berlemak non-alkohol. Nah, jika penyakit ini tidak segera ditangani dan terus dibiarkan, maka penyakit ini akan menjadi semakin kronis, yaitu bisa mengakibatkan sirosis atau kanker hati. Nah, kesimpulannya ini, yaitu ayam memiliki berbagai macam kandungannya di dalamnya. Mulai dari kandungan yang baik untuk kita, sampai kandungan yang jahat itu untuk kita. Akan lebih baik jika kita tidak mengkonsumsinya setiap hari karena terdapat lemak tak jenuh dan proteinnya itu tinggi dan itu berdampak buruk bagi kesehatan kita jika dikonsumsi berlebihan sehingga kita perlu untuk mengontrol pola makan kita yaitu tidak berlebihan maupun kekurangan melainkan melainkan untuk kebutuhan kita yang cukup. Kemudian kita masuk ke dalam TKWKA atau wawasan dunia Kristen Alkitabiah, yang dimana kita bisa belajar bahwa sebagai anak-anak Tuhan kita wajib untuk bisa menjaga kesehatan tubuh kita melalui makanan yang kita konsumsi yang cukup dan juga sehat bagi tubuh kita supaya dapat menjadi bentuk ucapan syukur kita kepada Tuhan atas anugerah yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Nah, kemudian di sini saya mengutip satu ayat Alkitab dari Roma 12 ayat 1, yaitu yang berkata, "Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati." Nah, di sini kita bisa belajar bahwa kita harus menjaga tubuh kita untuk kemuliaan nama Tuhan. Jadi sekian pembahasan kami mengenai kandungan dari ayam goreng. Sekian, terima kasih.